kita jumpa lagi di Lampung Barat, tepatnya di Desa Kebas, Kecamatan Sikinco. Pada hari ini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan mana kebun yang terawat dan mana kebun nggak terawat. Pertama, sebelah kanan saya kebun yang nggak terawat. Kebun nggak terawat, rumputnya cukup tinggi, buahnya sama sekali tidak ada. Buahnya sama sekali tidak ada. Ya. Inilah kebun nggak terawat yang sangat kontras dengan kebun yang sebelahnya. Ya. Ini saya di tengah-tengah, sebelah kanan saya kebun nggak terawat, sebelah kiri kebun yang terawat. Ini saya sebelah kiri. Nah, ini silahkan lihat. Ini cabang-cabang yang bagus untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini adalah sambungan. Dan inilah buah kopi yang terawat. Buah kopi yang terawat. Ada cabang-cabang yang kering, belum sempat dirawat, belum dipotongin, tapi buahnya cukup lumayan. Ada beberapa yang busuk di sini. Ini karena banyak hujan, cuaca kurang mendukung. Jadi banyak hujan mengakibatkan banyak buah busuk. Kita lihat lagi ke sini. Ini juga cukup bagus, buah kecil-kecil cukup menjanjikan untuk panen tahun 2022. Panen 2022 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inilah kebun yang perawat, dan ini juga prospek untuk tahun 2022. Ini buah yang terganggu karena banyak hujan. Dia agak terganggu, ada banyak hitam-hitam dan tumbuh tunas-tunas. Tapi ini yang cukup bagus. Ini juga cukup bagus. Untuk tahun-tahun ini, tahun 2022 semua. Bakal panen tahun 2022. Kiri kanan beda lagi sama dengan yang bawah tadi. Ini kebun yang tidak ada perawatan pangkasan. Lihat, segini panjang. Ini kebun yang harusnya ada pemangkasan setiap akhir panen, tapi tidak ada. Buahnya juga tidak ada. Karena seharusnya kebun ini sudah dipotong 5 atau 7 tahun yang lalu. Panjangnya ukurannya ya, lihat, oh, ini, wow, ya kan? Jadi ini cabang harusnya dipotong 5 atau 7 tahun yang lalu. Halo, selamat sore. Sekarang jam 4, saya berada di kebunnya Mas Suri, yang mana Mas Suri adalah salah satu peserta lomba kebun kopi Kopista Indonesia. Beliau menduduki peringkat kedua. Inilah kebun beliau. Kebunnya cukup bagus, dari daun-daun cukup sehat semua. Tapi ada beberapa hal untuk panen tahun 2022 adalah adanya anomali pada kembang dan buah yang ada. Ini buah-buah yang cukup prospektif untuk tahun 2022. Ini minimal dari Pak Suri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 klaster atau dompolan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normal Lampung Barat rata 8 biasanya. Kalau bisa 30, 35 itu hal normal di Lampung Barat. Tapi nanti kita lihat di bulan 3, bulan 4 berapakah jumlah per dompol ini bijinya. Dan di sini terjadi perbedaan yang harusnya sudah nggak ada. Ini masih timbul kembang. Inilah yang saya katakan tadi, ada sedikit anomali. Ini timbul disebabkan hujan panas. Jadi panas itu merangsang tumbuhnya kembang-kembang baru. Setelah kena hujan mereka akan timbul kembang yang ini. Ini kalau katakanlah ini sedikit anomali daripada biasanya. Selain itu juga karena hujan, nah ini juga
anomali yang timbul. Ini juga anomali yang timbul. Seharusnya untuk bulan 10, bulan 11 ini udah nggak ada. Karena panas yang siang sangat terik, beberapa hari langsung kena hujan, maka merangsang tumbuhnya kembang-kembang baru. Dan di sini juga kelihatan bahwa hujan yang berlebihan, buah kopi banyak rontok dan timbulnya setiap dompel sangat sedikit sekali jumlah bijinya. Ini sangat sedikit sekali. Tapi kalau dari sisi daun cukup sehat, dari sisi batang cukup sehat, semuanya cukup sehat. Dan perlu diketahui 2 tahun yang lalu kebun inilah kebun organik. Batangnya sangat kurus-kurus, semuanya sangat kurus. Tapi Pak Masuri setelah pindah ke normal, Pak Masuri bisa merubah kebunnya cukup bagus. Ini Pak Masuri. Pak Masuri hadir. Ini Pak Masuri, peserta lomba kebun kopi robusta peringkat kedua. Pak Masuri, bagaimana Bapak merawat kebun Bapak bisa sesubur ini dan cabang-cabang cukup bagus? Sebenarnya yang menjadi mentor saya itu adalah Pak Supri dan beliau Bang Irwan. Karena motivasi dari beliau saya bisa meningkatkan produktivitas serta kualitas panen yang tadinya memang organik benar, sekarang kita berpindah dari organik menjadi semi organik dan pada akhirnya menjadi buah yang memang udah luar biasa. Itu ya Pak ya. Review hari ini, inilah kebun yang sudah disiapkan dari awal tahun 2021 kemarin atau 2020. Ini cabang-cabang yang produktif untuk buah tahun 2022. Berarti dipersiapkan di akhir atau awal tahun 2021, akhir 2020. Inilah kondisinya. Saya lagi di kebun, tidak tahu siapa yang punya. Dari sisi pohonnya cukup bagus karena ditunjang oleh tanah yang cukup bagus. Tanahnya cukup bagus, warnanya hitam, ya. Tapi perawatan tidak maksimal. Andaikan perawatannya maksimal, ditunjang tanah yang bagus, pohon ini akan lebih bagus lagi. Selamat siang. Sekarang kita berada di Kebahang, kebunnya Bapak siapa tidak tahu, tapi lihat sini kita memberikan contoh. Inilah kebun sistem lancuran. Kebun sistem lancuran biasanya itu dia tinggi dan agak lemes batangnya karena dia tidak sinem sambung. Dan biasanya petani juga ngingu yang meliharanya ada 3. Ini ya, lihat kan? Ini 1, ini 2, ini ketiga. Jadi 1 batang selalu ketiga. Dan petani selalu menyiapkan cabang baru penggantinya. Ini untuk menggantikan yang tua sebelah sini. Karena setiap tahun harus ada yang diganti. Dan buahnya untuk pohon atau buah untuk sistem lancuran, dia selalu bagus biasanya. Dan ini sama aja melihara cabang-cabang baru. Dan ini juga sama nih lancuran sistemnya. Petaninya menyiapkan ada 2 untuk mengganti yang tua. Yang sini sama yang sini. Dan 2 ini mungkin akan untuk mengganti yang tua ada di sini. Ini sistemnya. Dan buahnya coba lihat, yang dia selalu batangnya agak lemes, bisa ditarik-tarik. Inilah lancuran. Ini juga sama nih sini. Ini juga sistem lancuran. Yang ini juga sama, buahnya batang yang ke sini ada tua, tapi petaninya menyiapkan di sini, ada di dalam. Inilah cabang penggantinya, pengganti untuk yang tua. Dan yang ini ada anomali. Harusnya buah kembang ini udah nggak ada di bulan 11. Bahkan ini udah menjelang bulan 12. Ini timbul karena adanya sinar matahari yang panas beberapa hari langsung kena hujan. Karena panas bisa merangsang tumbuhnya kembang. Ini calon penggantinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya selalu mengatakan rata-rata Lampung Barat ada 8 gugusan. Kalau ini ada 30, 35, di Lampung Barat berarti normal. 30 kali 8 itu 240 gelondong. Setara dengan 480 green bean. Diambil 30. Tapi kalau 35
udah lebih dari 500 green bean. Jadi kalau mau 1 kilo harus berapa? Berarti kalau ini anggap aja 500, dia kalau jadi green bean-nya butuhnya 4.000, berarti hanya butuh 8, kurang lebih 10 atau 28. Ini jadiin 1 kilo. Kalau nggak salah, tapi mohon maaf kalau salah, karena beda daerah lah beda. Ada bijinya besar, ada bijinya kecil. Dan ingat, waktu ngitungnya juga kadar air berpengaruh. Airnya basah, biji akan lebih sedikit. Airnya kering, biji akan lebih banyak. Dan biji besar kecil mempengaruhi, karena jumlahnya disitulah letaknya untuk mengandung. Jadi ini yang sangat bagus ya sebelah sini. Nih coba saya hitung lagi ada berapa dombolan ya. Ini mungkin bisa 35-an ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 8. Yang ini yang udah gede-gede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Umum di Lampung Barat 8. Baik lancuran maupun ini juga iya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau yang besar gini, ini di atas 30. Jadi Lampung Barat 8 dompol, 30 ke 5 adalah normal. Tinggal bagaimana petani menyiapkan berapa ranting, itu yang paling penting, dan targetnya berapa. Pupuk harus disesuaikan supaya biji ini lebih padat dan lebih bagus. Rata-rata saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lampung Barat rata-rata 8. 8 saya kira ini bisa 30-an, mungkin lebih, tapi hitung 30. 30 kali 8 jadi 240. 240 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali 240 jadi 4.800 ya. 4.800 1 kilo per batang ini. Ini juga mungkin lebih malah. Ini kayaknya sih lebih nih. Tapi ini 1 kilo, ambil rata-rata 1 kilo. Kalau kebun ini ada 2.000, berarti tahun 2022 ini yang punya akan panen 2 ton minimal. Selamat pagi. Hari ini saya berada di Desa Tawan, Kecamatan Lombok Seminung. Daerah ini potensi kebun kopinya sangat luar biasa. Letaknya pun sangat strategis. Di mana sebelah sana Danau Rano yang begitu indah dan sebelahnya kebun kopi robusta yang sangat potensial. Tanahnya yang subur membuat kebun ini sangat bagus apabila diiringi oleh perawatan-perawatan yang baik. Ini adalah satu anggota kebun kopista yang kemarin sudah juara 1, di mana pohonnya juga cukup bagus, buah-buahnya cukup bagus. Ada beberapa kendala sedikit, silahkan ini. Ini adalah busuk. Ini karena kemarin banyak hujan menimbulkan buah-buah sangat busuk. Dan ini adalah sangat potensial dan buah-buahnya sangat menjanjikan. Saya kira kalau ini rata-rata di atas 30 per dompolnya. Mudah-mudahan ini juga masih ada kembang-kembang yang untuk berikutnya. Tahun 2022 mungkin panennya akan panjang dibanding tahun kemarin. Dan kebun ini tahun 2021 menghasilkan 3,2 ton per hektar. Silahkan Danau Rano-nya. Potensi kebun kopinya di bawahnya. Demikian saya laporkan dari Tawan, Lombok Seminung, Lampung Barat. Oke, tunas supaya nanti tempatnya kembang oke, ben wakeh tahun 2023 di yang perlu untuk panen tahun 2023 kan ya Pak Irwan ya. Nah dibutuhkan apa Pak Irwan? P sama K ya? K. P sama K. Siapa N? N. Oh, N. Kalau untuk nunggu N. Iya. Jadi gini, N itu nasi ya. Iya. Dimakan pagi, siang, sore, malam. Pokok Pak. Kita nasi. Pokok, iya. N itu dibutuhkan. Tapi kalau kebanyakan nasi, dalam artian kebanyakan N, ini pengaruh sama ini. Paham? Gitu. Lauknya itu P dan K. P itu untuk mengisi buah. Mengisi buah biar buahnya bagus, tidak rontok, itu K. K ya. Iya. P itu mulai dari akar, fungsinya sampai buah, sampai bunga.
itu pengaruh semua, tetapi paling pengaruh sama Pembungaan. bunga. Mana? Jadi kalau sekarang pakai, banyak kan sekarang keperluannya banyak P ya Pak. Nanti Ah. bulan 1 bisa bunga apa gimana itu? Kemungkinannya loh. Jadi begini, fungsi P itu untuk memunculkan bunga biar gebiar. Merangsang pembungaan. Iya, merangsang pembungaan betul. Tapi jangan berharap kita pupuk P banyak-banyak biar dia kembang bulan 2. Nggak bisa itu. Ya. Kalau kan ada Ya. yang nggak tahu ya Pak. Sekarang kan ada kan dia pupuk nggak tahu, belinya beli ini nih. Nah, Ini, dia Pak. pakai P. Saya- Nah, Mewakili yang tua-tua. Hmm. Gini Pak, rata-rata di sini tuh kalau beli pupuk sembarang. Kita nggak tahu fungsinya apa? loh, Pak? fungsinya buat apa. penting NPK Ah, nah, iya, itu Pak. yang penting pupuk kan Pak. Nah kalau N itu apa, P itu apa, K itu apa. Nah jenis-jenis pupuknya tolong dikasih tahu Pak. Ya. N itu untuk pertumbuhan vegetatif. Vegetatif itu ranting, batang, dan cabang-cabang. Hijau deh kalau N-nya banyak. Maka dia disebut pokok. Makanan pokoknya itu N. Nasi. Ngomong-ngomong kita di rumah aja mau hujan. Oh, yuk. Ntar saya jawab pertanyaan beliau ini. Iya. Milih ranting, ya, milih ranting untuk encourage, Nyetek. Stres ya. ya. Itu nggak bisa sampean misalnya stek sekarang. Kemudian umur 2 tahun sampean ambil lagi untuk stek. Itu nggak bagus. Paling bagus minimal umur 5 tahun, Ustaz. Dia sudah berproduksi, udah tua. Ini. Jadi tua sambungan ini ya. Kawin muda. Nah, kesalahan kamu itu. Makanya nanya saya. Kawin muda, Pak. Kawin paksa, Pak. Nah, kawin paksa. Baik, pemirsa para kopista sekalian, demikianlah perjalanan kami selama 5 hari mereview kebun-kebun kopi yang ada di Lampung Barat dan di Tanggamus. Sampai bertemu pada video berikutnya.